Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Bersyukur lagi, bersyukur terus, bersyukur sampai mati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan juga kepada baginda kita, suri tauladan kita, seorang ayah, seorang suami yang sangat cinta dan sayang terhadap istri-istri dan anak-anaknya, seorang pemimpin yang sangat ditakuti oleh para umatnya, dan seorang utusan Allah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah limpahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'at dan selalu kita sebagai umatnya. Oke guys, kali ini aku bakal sharing-sharing tentang akhlak. Yang mana akhlak itu diambil dari kata khulq, yang artinya perbuatan, perangai, atau sikap. Maksudnya adalah suatu perbuatan atau suatu perangai, suatu sikap, atau suatu tutur kata yang dilakukan oleh manusia sebagai pola hidup atau kebiasaan. Nah, akhlak itu terbagi menjadi dua, ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Nah, kali ini aku bakal menjelaskan tentang akhlakul karimah. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim yang sholihah, insya Allah kita harus memiliki akhlak yang karimah, akhlakul karimah. Yang mana akhlakul karimah itu artinya budi pekerti yang baik atau akhlak yang baik. Maksudnya apa? Perbuatan yang baik yang selalu dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan atas dasar kesadaran diri kita, atas dasar kesadaran jiwa kita tanpa paksaan dari orang lain. Nah, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita sebagai umatnya pengen kali memiliki sifat yang baik sehingga nanti ketika di akhirat nanti Rasulullah tuh menganggap kita umatnya. Nah, pasti pengen kan? Nah, nih aku pengen jelasin kenapa kita harus mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Tujuannya untuk apa? Nah, pertama, tujuannya untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah. Pasti Allah senang deh kalau kita memiliki akhlakul karimah, kita memiliki akhlak yang baik. Pasti Allah seneng banget, apalagi Rasulullah ngeliatnya di surga juga, ini umatku, pasti bilang kayak gitu. Nah, kedua, sebagai atau agar menjalin hubungan baik sama manusia. Kalau kita mempunyai akhlak yang baik, pasti kita sama manusia punya hubungan yang baik, punya hubungan yang dekat. Oh iya, dia mah orangnya baik, dia mah orangnya suka berbagi, dia mah pemaaf, pasti kayak gitu. Dan ketiga, menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Karena secara ideologi itu, manusia yang tidak berakhlak itu sama aja kayak hewan. Jadi kita bisa membedakan nih kalau kita di luar sana, apalagi dunia itu sangat keras. Kalau kita di luar sana, kita terjun kita udah ngomong di depan masyarakat, kita bisa bedain tuh mana orang yang berakhlak, mana orang yang tidak berakhlak. Nah, yang terakhir, agar menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena orang yang berakhlak itu pasti Allah selamatkan di dunia dan di akhirat, dibandingkan orang yang tidak punya akhlak. Pasti dia akan selalu dicela, akan selalu dihina, akan selalu dicaci maki dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku pengen ngasih tahu nih akhlakul karimah apa saja yang harus kita punya. Maksudnya aku pengen sharing akhlakul karimah tuh kayak gini. Nah, contohnya adalah sabar. Sabar adalah tulus ikhlas menerima cobaan dari Allah. Aku pernah tuh belajar di suatu pondok. Akhlak itu terbagi menjadi tiga. Sabar itu terbagi menjadi tiga. Sabar dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar dalam mentaati perintah. Ketiga, sabar dalam menghindar dari kemaksiatan. Nah itu ya, kita harus punya sikap sabar.
Nah, kedua, kita harus punya sikap qanaah, rela menerima apa adanya. Sama aja sih kayak sabar. Misalnya kita dikasih ujian sama Allah berupa kenikmatan atau berupa cobaan atau berupa masalah, kita harus terima itu apa adanya. Apalagi aku nih sekarang masih di pondok, jadi keterbatasannya tuh tercukupi banget. Jadi orang tua aku bilang begini, begini, baru ada segini, baru punya kayak gini, ya aku harus qanaah. Karena nggak mungkin juga aku harus membentak orang tua aku, tapi itu bukan akhlakul karimah. Nah, yang ketiga adalah sikap zuhud. Zuhud itu artinya sikap mengambil dunia sepenuhnya, mengambil dunia seperlunya. Maksudnya tuh sederhana. Jadi kita harus memiliki sikap sederhana yang nggak terlalu mewah-mewah banget. Nah, kayak gitu guys. Nah, yang keempat adalah bersyukur. Bersyukur ini penting bagi kehidupan kita. Landasan hidup kita itu takwa dan tawakal, dan yang selalu diiringi dengan syukur dan sabar. Nah, bersyukur itu artinya ya kita harus bersyukur menerima atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maupun dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kita sebagai kaum Hawa, wanita solihah, muslimin yang solihah, kita harus punya nih sifat, yaitu menjaga harga diri. Gak mau kali harga diri kita diremehkan. Banyak kali orang di luar sana yang tiktokan sana sini, yang ngepost fotonya sana sini, ya itu namanya gak menjaga harga diri. Kita kan perempuan itu aura, suaranya apalagi. Kita harus keluar rumah tuh harus tertutup, kaos kaki harus dipakai. Kalau kalian seorang muslim yang solihah, maksudnya apa?